A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak cucuku semua yang ada dimanapun, mari saya mengajak untuk belajar mempelajari kitab suci Al-Quran dengan cara membaca ayat-ayatnya, diartikan, dipahami artinya, supaya kita nanti bisa mengambil manfaat untuk mengamalkan apa isi Al-Quran itu, yang pada dasarnya berupa perintah darangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memulai membaca Al-Quran bersama-sama Anda, terlebih dulu saya perlu menyampaikan pendahuluan, di mana di dalam Al-Quran pada surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah itu berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Sungguh kami Allah tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali agar mereka beribadah, menyembah kepadaku. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa semua jin dan manusia itu diciptakan tujuan semata-mata disuruh beribadah kepada Allah. Kita menyadari bahwa kita diperintah seperti itu, untuk menyembah kepada Allah. Nah, untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah, Allah itu telah menentukan, yaitu jalannya, yaitu dengan agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yaitu agama Islam. Nah, agama Islam itu yaitu agama Allah yang diberikan kepada Muhammad untuk disampaikan pada umatnya, sehingga umat Islam itu melaksanakan syariat agama Islam. Nah, wujudnya ajaran itu yaitu kitab suci Al-Quran. Jadi umat Islam, umatnya Rasulullah SAW, itu diberi pegangan berupa Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya di dunia, supaya nanti bisa selamat sejak hidup di dunia sampai di akhir zaman. Dalam Quran, dalam Al-Quran itu Allah juga ada berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Allah menjelaskan bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan pada waktu Al-Quran diturunkan pada waktu itu. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan pada waktu itu. Hudalinas, Quran diturunkan itu oleh Allah, ditetapkan sebagai petunjuk bagi semua manusia. Jadi semua manusia itu mestinya harus mengikuti Al-Quran ini, karena ini jelas oleh Allah sebagai petunjuk untuk semua manusia. Tapi dalam Al-Quran di bagian depan itu jelaskan terhadap Al-Quran menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk itu disikapi oleh manusia sendiri yang terbelah menjadi 3 kelompok.
Ada manusia yang sikapnya itu menerima Al-Quran, itu yang tergolong termasuk orang-orang mutakin. Sebagaimana Allah berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudalil mutakin." Al-Quran itu tidak ragu-ragu di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya untuk petunjuk orang-orang yang mutakin. Lah orang yang mutakin itu mau menerima Al-Quran karena tidak ada ragu-ragunya Al-Quran itu, lah mereka menerima dengan sepenuh hati. Tapi ada kelompok yang kedua, tidak percaya pada Al-Quran itu, tidak mau menerima Al-Quran itu. Itulah kelompok orang-orang kafir. Mereka tidak percaya kepada adanya rukun iman yang 6, tidak percaya adanya Allah pencipta bumi dan langit seisinya ini, tidak percaya adanya malaikat-malaikat, tidak percaya pada kitab-kitab Allah yang diturunkan pada Rasul, tidak percaya pada Rasul-Rasul yang diutus Allah, tidak percaya pada hari akhir, hari kiamat, dan juga tidak percaya adanya takdir dari Allah, yaitu takdir baik buruknya seseorang. Nah, itu orang yang menolak ajaran Al-Quran, namanya orang kafir. Lah, kalau ada orang yang suatu ketika mau itu mengikuti ajaran Quran, tapi suatu ketika dia juga nolak Al-Quran, nah itu ada yang begitu, itu termasuk golongan orang munafik. Jadi dalam rangka menghadapi atau menyikapi diturunkannya Al-Quran oleh Allah yang dimaksudkan untuk petunjuk semua manusia, manusianya terbelah menjadi 3 tadi: orang mutakin, orang kafir, dan orang munafik. Dan Al-Quran itu sendiri di samping menjadi petunjuk bagi para manusia, juga merupakan penjelasan daripada petunjuk itu sendiri. Jadi Al-Quran itu isinya petunjuk-petunjuk, tapi ayat yang lain ada yang sifatnya menjelaskan petunjuk itu sendiri. Umpamanya kita diperintahkan puasa, kutiba alaikumusiyam, kita diwajibkan puasa. Nanti di akhir ayat itu menjelaskan la'alakum tatakun. Jadi kita diwajibkan berpuasa agar supaya itu menjadi orang takwa. Lah itu. Jadi puasa dilaksanakan, kalau sudah puasa kita itu diharapkan menjadi orang takwa. Itu namanya ya Quran itu ya menjelaskan petunjuknya itu tadi. Wal Furqan, Quran itu juga sebagai pembeda mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Semuanya itu dijelaskan oleh Al-Quran, mana yang baik, mana yang buruk, jelas Al-Quran itu. Jadi karena ini sebagai petunjuk bagi manusia, maka kita itu juga harus mempelajari Al-Quran, membacanya, ya mengerti artinya, memahami maksudnya, kemudian diamalkan. Dengan demikian, insya Allah kita itu betul-betul menjadi orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Tadi kan dikatakan Quran itu sebagai hudalinas, hudalil mutakin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang iman, orang yang takwa, dan juga untuk manusia semuanya. Nah, insya Allah kita terpenuhi menjadi orang yang mendapat petunjuk itu dengan pelajari Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk materi mempelajari Al-Quran, perlu saya sampaikan motivasi lah. Yang menjelaskan fadilah, keutamaan membaca kitab suci Al-Quran yang sumbernya kami ambilkan dari sabda Rasul. Nah, apa toh keutamaan baca Al-Quran itu bagi si pembacanya?